pemirsa Hidup Sehat, kali ini tema kita adalah stroke. Stroke merupakan suatu yang menakutkan nih dokter. Nah, kira-kira stroke ini bisa menyebabkan kelumpuhan setengah bahkan keseluruhan dari tubuh kita. Kira-kira kenapa ya bisa terjadinya stroke? Nah, saat ini Dokter Nisa kita sudah bersama dengan Dokter Nurul, spesialis neurologi. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah. Halo dokter. Halo, Dokter ada Pak Dodi, Dokter Nisa. Iya, Dokter ini adalah orang yang mengalami stroke sekarang ya? Iya, survival dari penyakit stroke. Halo Pak Dodi dan Ibu berserta istri. Selalu ditemani ya? Iya, karena memang orang stroke itu membutuhkan support yang luar biasa dari keluarganya. Setuju banget. Oke, Dokter Nurul ada fakta mitos yang pertama nih. Oke. Ya, apa itu? pada stroke, kelemahan otot terjadi pada sisi tubuh yang berlawanan dengan sisi otak. Fakta atau mitos, Dok? Itu fakta. Jadi, mungkin saya bisa dikasih lihat gambar otak yang pertama ya. Oke, ya. Ya. Ya, sudah, Karena Dok? soal memang kan banyak orang-orang yang ngelihat nih dokter. Ini yang dilihat terjadi otak penyakitnya di bagian sini gitu kan. Iya. Tapi kok lumpuhnya sebelahnya gitu. Jadi gini, otak kita tuh secara anatominya itu terbagi menjadi dua. Otak kanan, hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Nah, hemisfer yang kanan ini, otak kanan ini dia mempersarafi ekstremitas atau anggota gerak yang sebelah kiri. Sementara kalau untuk otak yang kiri dia mempersarafi ekstremitas yang sisi kanan, gitu. Jadi memang benar tadi ya dok ya. Berlawanan ya dok ya. Iya benar. Ini penampilan otak dari samping ya dokter ya? Ini penampilan otak dari samping. Di sini jadi masing-masing otak tadi hemisfer kiri maupun hemisfer kanan dia terbagi menjadi beberapa lobus. Ada lobus frontal, parietal, kemudian occipital. Ini cerebellum atau ini yang untuk keseimbangan. Kemudian ada lobus temporal serta ada brainstem atau yang disebut batang otak. Oke, nah ini mungkin masyarakat ngelihatnya, aduh ini apa ini bahasa-bahasa yang aneh-aneh ini ya gitu kan, ya. warna-warni. Nah ini apa nih dokter Saya fungsinya? jelasin dikit-dikit ya. Jadi ini lobus frontal. Nah lobus frontal ini fungsinya adalah untuk motorik kita. Jadi tangan kita mau gerak yang nyuruh lobus frontal. Kita mau bicara yang nyuruh lobus frontal. Gitu. Terus sementara kalau lobus parietal ini dia fungsi sensorik. Fungsi sensorik itu ini kalau misalnya kita mau megang pulpen nih, oh meskipun kita merem nih kan kita bisa ngerabain, oh oke, yang saya pegang ini pulpen bentuknya ini, panjangnya kira-kira sekian gitu ya. Nah terus pasien biasanya juga mengeluh ada rasa kebas sesisi. Nah biasanya kalau kebas sesisi itu dia yang kena di bagian lobus frontalnya, lobus parietalnya gitu. Sementara kalau lobus occipital ini di bagian belakang ya dokter ya? Iya, di bagian benar, depan di otak ya? belakang ya. Lobus occipital ini dia fungsinya untuk penglihatan. Oke, kemudian nah ini temporal lobe ini dia juga selain fungsinya untuk memori sama seperti lobus frontal, dia juga berfungsi untuk bicara. Jadi pada pasien-pasien yang ketika serangan mendadak kok tiba-tiba nggak ngerti ya kenapa, nah ini kenanya di temporal lobe gitu. Sementara lobus di cerebellum ini dia fungsi keseimbangan. Jadi kadang-kadang pasien mengeluh vertigo berat, muter, muntah disertai dengan kelemahan juga, kemungkinan kenanya di cerebellum gitu. Sementara kalau brainstem ini agak cukup lumayan bahaya. Kalau misalnya kena di brainstem itu kelemahannya bisa jadi kedua-duanya. Ya, lumpuh keseluruhan ya dokter. Iya. Di batang otak. Dia mengganggu juga fungsi nafas dan sebagainya. Gitu dok. Baik dokter, terima kasih penjelasannya. Ini ada Pak Dodi sebagai penyintas stroke. Pak Dodi bisa cerita mungkin ke kita ataupun pemirsa di rumah, apa analisa dokter pada waktu pertama kali dinyatakan stroke? Gitu. Apa yang disampaikan oleh dokter? Mungkin Ibu mungkin. Ini pertama kan sebenarnya suami saya itu pulang kerja, terus kayaknya waktu itu kecapean habis lembur. Udah itu pulang jam 3:30, habis sholat tiduran, mau sholat maghrib bangun. Nah, udah itu ke kamar mandi, tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba langsung jatuh. Iya, terus habis itu ke dokter langsung. Habis itu kayaknya dia kan bisa bangun sendiri. Terus saya ke dokter,
dinyatakan katanya nggak apa-apa. Tapi maaf, itu sudah mengalami kelumpuhan kan? Belum. Oh, belum? Jadi cuma jatuh sekali. aja, pingsan dan ke dokter bilang belum ada indikasi berarti ya? Nggak ada indikasi apa-apa. Akhirnya suruh pulang. Lah, selama pulang berapa jam kemudian, 3 jam, baru mulai ini dokter. Kelemahan, mengalami kelemahan. Mulai kelemahan. Akhirnya saya bukan ke rumah sakit yang tadi, pindah karena rumah sakit lain. Oke. Nah, Dokter Nurul mungkin ada yang mau ditanyakan ke Bapak, Pak Dodi langsung? Izin tanya ya Pak ya, dulu kelemahannya sebelah mana Pak? Yang kanan atau yang kiri? Kiri, Dok. Yang kiri. Terus ada gangguan apa lagi Bu selain kelemahan anggota gerak yang kiri? Kayaknya semuanya akhirnya nggak berfungsi. Oh, nggak berfungsi, bicara juga nggak bisa semuanya ya? Nggak ya? bisa, cuma bisa tidur. Udah itu akhirnya operasi. Waktu itu dinyatakannya stroke perdarahan atau penyumbatan Bu? Kayaknya pendarahan. Nah, jadi pada kasus Pak Dodi ini ya dokter, beliau ini kena otak yang sebelah kanan karena kelemahannya karena kelemahannya yang kiri. Nah, kemudian yang kedua tadi disebutkan bahwa diagnosisnya adalah stroke perdarahan atau disebut juga stroke hemorrhagic ya. Jadi stroke itu memang ada dua, Dok. Yang pertama stroke penyumbatan, yang kedua atau disebut juga stroke iskemik. Yang kedua adalah stroke perdarahan atau stroke hemorrhagic gitu. Dokter, ini mungkin banyak jadi pertanyaan di masyarakat. Kan ini penampilan stroke dari penampilan otak dari samping ya, Dokter ya. Nah, ini kira-kira di bagian mana yang mengenai Pak Dodi, Dok? Kalau misalnya kena, berarti ini Bapak kena motoriknya, berarti tadi kan kita Bapak kelemahannya yang kiri ya. Berarti otaknya kenanya yang sisi sebelah kanan. Sebelah kanan. Iya. Nah, ini kita ini dari sisi penampakan dari atas gitu kalau di foto, nah bentuknya seperti ini. Jadi kemungkinan kenanya berarti kena di bagian motorik, di lobus frontalnya. Dan di lobus frontal ini kan dia juga ada fungsi bahasa dan fungsi memori. Maka saat itu Pak Dodi juga terserang tuh, ada gangguan komunikasinya ya Bu, ya benar ya gitu. Nah mungkin karena, balik lagi, kenapa waktu itu Pak Dodi sempat nggak sadar, balik lagi perdarahannya tuh seberapa luas, seberapa banyak. Jadi semakin besar perdarahan, dia semakin menyebabkan penurunan kesadaran. Dan tidak semua stroke perdarahan itu akan dioperasi, hanya beberapa kondisi yang perlu penanganan operasi, seperti itu. Nah, berarti itu kan tadi dikatakan tidak sadar tuh, Dok. Benar. Terus tiba-tiba baru bangun, baru lumpuh sebelah gitu kan. Nah, itu berapa lama sih tiba-tiba langsung lumpuh, apa langsung gitu, Dok? Seketika? Jadi stroke itu kan merupakan suatu gangguan defisit neurologis yang mendadak ya. Jadi dia yang mendadak saat itu, saat penyumbatan ya langsung terjadi kelumpuhan saat itu juga. Kalau boleh saya jelaskan gejala klinisnya, Dok. Yang pertama, se itu adalah senyum asimetris. Iya. Yang kedua, gerakan kelumpuhan sebelah. Nah, terus ra itu bicara. Bicara bisa gangguan komunikasi, tidak keluar, tidak bisa bicara, atau tidak mengerti pembicaraan gitu. Nah, kemudian tadi kan segera, terus ke-nya kebas sebelah, kebas sesisi. Kemudian RS-nya itu, R adalah rabun, jadi gangguan penglihatan mendadak kalau kenanya di pembuluh darah retina, pembuluh darah mata. Iya. Terus yang terakhir adalah S ya, sakit kepala yang hebat gitu. Jadi kalau misalnya ada klinis tadi segera ke RS, maka kita harus ke rumah sakit segera. Kalau ada klinis yang tadi saya sebutkan. Gitu. Ya. Oke dokter. Nah kembali lagi ke Pak Dodi, yang pertama kali Pak Dodi rasakan pertama kali kira-kira apa tuh dari penjelasan dokter tadi? Gimana? Pertama kali yang dirasakan, iya pertama kali stroke. Sakitnya bagian mana atau penurunan ada yang terasa tadi ya, Bu, ya? Nyerinya atau gimana? Gimana Pak Dodi? Masih ingat kan? Ada nyeri kepala atau tiba-tiba penglihatan mungkin. Ada tiba-tiba nggak sadar aja, gimana Pak? Ini Dok, kaki tuh sama tangan tuh kaku deh.
kaku kaki Samantha. Berarti Kebas karena berarti, di fungsi motoriknya ya. Iya. Ada rasa kebas juga waktu itu, Pak? Ada dok. Ada. Oke, berarti ya kira-kira tadi kena di bagian motorik dan daerah antara lobus frontal sama parietalnya gitu. Ya. Oke, masih kita akan membahas kenapa stroke bisa menyebabkan lumpuh setengah ataupun keseluruhan. Sesaat lagi bersama kami tetap di Hidup Sehat. Lagi di Hidup Sehat. Itulah tadi kita sudah melihat beberapa tokoh dunia ataupun selebriti yang pernah mengalami stroke. Kembali lagi ke Dr. Nurul, tadi kita sudah bahas stroke bisa menyebabkan lumpuh sebelah atau menyeluruh. Kira-kira masyarakat mungkin ingin tahu lebih jelas kenapa demikian, Dok? Kenapanya? Ya. Oke, kembali lagi tadi kita yang gambar yang sudah kita perlihatkan. Karena kerusakan di otak, jadi tadi seperti saya jelaskan bahwa stroke itu ada dua macam, stroke perdarahan dan stroke penyumbatan. Nah, kalau stroke penyumbatan ini dia disebabkan karena aliran darah ke otaknya itu berkurang. Jadi pada orang normalnya itu aliran darah otak nilainya 50 ml per 100 gram berat otak. Nah, kalau pada pasien-pasien stroke itu dia karena alirannya darah kurang, itu dia turun. Jadi nilainya sekitar antara 18 sampai 20 ml per 100 gram otak. Nah, jadi karena aliran darah yang turun. Oke. Kemudian yang kedua, kalau stroke perdarahan itu disebabkan karena pembuluh darah di otak pecah. Pecah ya, Dok ya? Iya. Kenapa bisa pecah? Pertanyaannya kan gitu ya. Yang pertama karena tensi yang tinggi. Itu menyebabkan lama-lama pembuluh darahnya itu tidak kuat sehingga meregang terus kemudian menyebabkan pecah atau disebabkan oleh aneurisma. Aneurisma itu kelainan pembuluh darah, tidak ada hipertensi misalnya, tapi pembuluh darahnya ini harusnya yang bentuknya lurus, ini agak melekuk dikit gitu. Nah, itu aneurisma ya. Nah, faktor apa lagi yang menyebabkan stroke? Jadi faktor risiko stroke itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama itu yang bisa dimodifikasi, yang kedua yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak dimodifikasi misalnya satu usia. Semakin usianya tua, faktor risiko stroke akan semakin besar. Kemudian yang kedua jenis kelamin. Laki-laki lebih sering terkena stroke dibandingkan perempuan gitu. Kemudian apalagi yang faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Yang pertama darah tinggi. Nah, darah tinggi ini sebenarnya kita bisa modifikasi, artinya bisa kita obatin. Jadi, hipertensi, dokter ya? Iya, hipertensi. Jadi PR-nya adalah bagi pasien-pasien yang kena darah tinggi harus minum obat. Mitos kalau misalnya nanti ketergantungan, biasanya pasien gitu tuh, nggak mau minum obat dok, takut ketergantungan, itu salah ya. Yang kedua, diabetes mellitus atau penyakit gula. Nah, sakit gula ini juga sama, harus minum obat secara teratur seumur hidup gitu. Terus faktor-faktor lainnya, kolesterol yang tinggi, itu juga bisa. Penyakit jantung, penyakit ginjal, dan banyak lagi macamnya. Baik. Nah, makasih dokter. Iya. Nah, Bu Ria, Ibu Ria ini kan Bapak seorang yang hebat survival dari penyakit stroke tersebut. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Dokter Nurul? Iya dokter. Apakah orang yang kena stroke bisa terulang kembali, misalnya stroke kembali gitu? Oke. Pertanyaan bagus banget nih dok ya. Jadi benar pada pasien-pasien yang pernah kena stroke, dia bisa terserang stroke kembali jika faktor resiko tadi tidak dikontrol dengan baik. Jadi bisa terjadi bisa. Kembali ya? Iya, beberapa pasien karena bandel nggak mau minum obat misalnya, pola hidupnya juga tidak dirubah, itu ada yang bisa 2 kali, 3 kali, bahkan lebih gitu. Jadi bisa berulang kali bisa ternyata berulang kembali. Oke. Ya, dokter. Nah, ini bagaimana tips bagi masyarakat yang menyaksikan ini untuk pemirsa di rumah, bagaimana cara mencegah terjadinya stroke ataupun yang sudah mengalami, bagaimana tipsnya? Supaya tidak terjadi stroke lagi, dokter. Iya. Kalau untuk pencegahan terjadinya stroke, otomatis tadi perubahan pola hidup. Jadi kita makan harus yang bagus-bagus ya, yang sehat, kemudian olahraga secara teratur ya dok ya. Olahraga, setuju banget dok. Jangan merokok ya dokter. Jangan merokok, benar. Iya itu. Nah
sama faktor-faktor risiko yang tadi saya sebutkan, misalnya sudah punya darah tinggi ya harus diobatin, tentunya harus minum obat secara teratur gitu. Kemudian apa sih yang harus dilakukan ketika ada keluhan seperti tadi? Jadi time is brain katanya gitu. Jadi ketika detik itu mengalami keluhan kelemahan sebelah bibir asimetri atau bibir miring, nggak bisa bicara, itu harus segera ke rumah sakit. Karena butuh penanganan segera gitu. Kalau pada stroke iskemik atau stroke penyumbatan itu ada golden hour-nya. Golden hour-nya kurang dari 4,5 jam. Jadi baiknya datang ke rumah sakit kurang dari 4,5 jam untuk dilakukan terapi trombolisis. Jadi masuk obat penghancur penyumbatannya yang lewat infus. Kira-kira gitu. Nah nih dokter, ini banyak nih pertanyaan masyarakat. Apakah ketika seseorang pernah mengalami stroke, ada kemungkinan bisa beraktivitas normal kembali? Ya, itu kembali lagi yang pertama adalah seberapa luasnya sih penyumbatan atau perdarahan saat terjadinya gitu. Yang kedua, seberapa rajin pasien berobat. Dan seberapa rajin pasien fisioterapi. Jadi ini fisioterapi penting banget gitu. Jadi semakin pasien, menurut penelitian semakin sering pasien stroke di fisioterapi, outcome-nya akan lebih baik dibandingkan yang tidak di fisioterapi. Gitu. Dokter, terima kasih atas informasinya. Nah, ini memang berarti salah satunya adalah minum obat dan fisioterapi. Fisioterapi ini sangat penting nih ternyata dokter. Nah, seperti apa pembahasannya dan bagaimana fisioterapi yang akan kita lakukan untuk penderita stroke? Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.